Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Sri Hartanto SOS MM selaku mentor dari Bapak Iwan Bujita Renaldi. Yang kami hormati teman-teman audiensi pada seminar hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Suprati dan pada hari ini kebetulan berkesempatan bertindak sebagai moderator yang akan memimpin jalannya seminar pada hari ini. Kemudian di samping saya sudah ada Bapak Iwan Bujita Renaldi, AMD, sebagai peserta orientasi yang nantinya akan menjadi narasumber yang akan memaparkan materi hasil orientasi P3K tahun 2024. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita sejenak menundukkan kepala, memanjatkan doa terlebih dahulu agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Iwan Bujita Renaldi, AMD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sri Hartanto SOS MM selaku mentor, rekan-rekan satu angkatan P3K yang saat ini juga melaksanakan orientasi P3K dan seluruh rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya, pada kesempatan kali ini kondisi saya tidak seperti biasanya karena jujur sangat nervous untuk di hadapan teman-teman ini. Tapi saya berusaha agar maksimal dan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan selesai nanti. Untuk seminar yang saya paparkan yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K, Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta. Angkatan pertama. Mohon izin untuk sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Bujita Renaldi, AMD, jabatan Penata Komputer Terampil pada instansi Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta. Untuk waktu pelaksanaan ini sesuai dengan timeline. Itu ada 8 kegiatan. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua MOC melalui Learning Management System Soloasis, yang ketiga evaluasi akademik, yang keempat remedial, kelima orientasi tempat kerja, yang keenam itu seminar hasil laporan, dan ketujuh evaluasi pelatihan.
Yang 8 untuk penutupan yang dilaksanakan di bulan September ini. Maksud dan tujuan. Untuk maksud dari orientasi P3K ini untuk memberikan informasi dan membekali pengetahuan nilai dan etika P3K agar dapat memahami tugas pokok dan fungsi kaderisasi pemerintah dalam rangka pencapaian visi misi organisasi. Untuk tujuannya diharapkan P3K agar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah pada instansi tempat kerjanya. Lanjut. Ya, ini berikut adalah gambar dari core values ASN: berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu visi misi Pemkot Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026. Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021. Untuk visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. SOTK OPD. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, OPD adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Sebelum masuk ke rencana OPD, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil di UKM PRI. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta terbentuk dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta berkedudukan di Jalan Yosodipuro nomor 162 Kelurahan Kebumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Rencana OPD. Yang pertama, visi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta yaitu mendukung visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kedua, misi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta yaitu mendukung misi pemerintah Kota Surakarta yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan kompetitif sektor real, sasaran persentase pertumbuhan UMKM dan persentase pertumbuhan IKM. 12 program strategis OPD. Yang pertama,
program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan mikro. Kedua, program pengembangan UMKM. Tiga, program penilaian kesehatan KSP atau USP koperasi. Empat, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Lima, program pendidikan dan latihan perkoperasian. Enam, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Tujuh, program pelayanan izin usaha simpan pinjam. Delapan, program perencanaan dan pembangunan industri. 9. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten atau kota. 10. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional. 11. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Berikut adalah susunan organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian. Ini terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang koperasi, bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM, bidang perindustrian, UPTD, dan kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya tupoksi P3K di DPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempercepat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tupoksi perangkat komputer. Tugas pokok dan fungsi perangkat komputer terampil pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta adalah melaksanakan kegiatan sistem informasi berbasis komputer yang terdiri dari merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer. Tugas-tugas P3K disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan internal daerah, sehingga tanggung jawab spesifik bisa berbeda antar lembaga dan daerah. Lanjut. Untuk rencana dan hasil kerja P3K, isu yang saya angkat adalah terkait dengan produk layanan. Kondisi saat ini untuk produk layanan yang diberikan masih bersifat manual, di mana masyarakat masih harus datang ke dinas dengan membawa berkas, bertatap muka secara langsung, sehingga secara waktu kurang efisien. Selain kondisi di atas, dengan melihat dari berbagai titik dan masukan masyarakat, mereka harus melalui proses yang berbelit jika datang di dinas, yaitu harus mengisi buku tamu di beberapa tempat. Kemudian jika mau melakukan konsultasi atau pendampingan, mengalami kesulitan dalam bertemu dengan petugas karena belum ada jadwal konsultasi. Lanjut. Untuk gagasan yang saya angkat yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi pelayanan terintegrasi secara elektronik atau simatik. Untuk rencana jangka pendek ada 5 kegiatan, yaitu yang pertama, langkah awal identifikasi isu. Yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi. Yang kelima, melaksanakan evaluasi aktualisasi. Untuk kegiatan yang pertama yaitu langkah awal identifikasi isu. Untuk tahap kegiatannya yaitu mengidentifikasikan dan mengumpulkan bahan atau data maupun regulasi produk layanan, yaitu dengan melakukan yang pertama koordinasi internal dengan bidang, kedua identifikasi aduan masyarakat, ketiga identifikasi hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM. Untuk outputnya
laporan hasil identifikasi kebutuhan produk layanan yang dapat dilaksanakan secara online. Untuk kegiatan yang kedua yaitu merencanakan dan merancang aktualisasi. Untuk tahapan kegiatannya adalah yang pertama menyusun time schedule, yang kedua melakukan koordinasi internal dengan bidang, ketiga menyusun alur atau prosedur produk layanan, keempat melakukan koordinasi dengan penyedia. Untuk outputnya yaitu draft alur produk layanan dalam tahapan simatik. Untuk tahapan yang ketiga kegiatan membuat aktualisasi. Untuk tahapan kegiatannya yaitu mengimplementasikan aplikasi simatik. Untuk outputnya aplikasi simatik. Lanjut. Untuk kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan aktualisasi. Untuk tahapan kegiatannya yaitu satu, pengenalan produk layanan secara internal. Kedua, pelatihan produk layanan ke pegawai. Yang ketiga, sosialisasi aplikasi simatik. Yang keempat, uji coba aplikasi simatik. Untuk outputnya yaitu produk layanan online dan database integrasi sistem internal. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi aktualisasi. Untuk tahapan kegiatannya yaitu yang pertama monitoring waktu produk layanan, kedua monitoring dan evaluasi aplikasi simatik. Untuk outputnya yaitu laporan monitoring dan evaluasi aplikasi simatik. Untuk rencana kerja menengah saya sebagai P3K yang ada di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, yaitu tahun pertama yaitu kegiatannya perencanaan implementasi aplikasi simatik dan persiapan sosialisasi internal. Outputnya yaitu persiapan infrastruktur sistem dan perencanaan implementasi aplikasi simatik. Pada tahun kedua yaitu kegiatannya pembuatan aplikasi simatik. Untuk output atau hasilnya laporan pembuatan aplikasi simatik. Di tahun ketiga untuk kegiatannya yaitu pelaksanaan penggunaan aplikasi simatik. Untuk outputnya implementasi aplikasi simatik. Pada tahun keempat untuk kegiatannya monitoring dan evaluasi aplikasi simatik. Untuk output dan hasilnya adalah laporan monitoring dan evaluasi aplikasi simatik. Pada tahun kelima kegiatannya adalah pengembangan aplikasi simatik, dan untuk outputnya adalah laporan pengembangan dan penambahan fitur pada aplikasi simatik. Untuk kontribusi dari rencana kerja yang saya buat itu selaras dengan visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota yang gesit sesuai dengan konsep Agile Governance, transformasi organisasi, dengan dukungan 3 pilar, yaitu kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi. Ini ada gambaran singkat untuk aplikasi simatik. Bisa dilihat di layar. Ini untuk tampilan portal webnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian Kota Surakarta. Terdapat ada penambahan aplikasi simatik. Lanjut. Nah, ini saya contoh satu produk layanan yang ada di bidang perindustrian. Nah, ini untuk pendaftaran akunnya, formnya. Untuk produk layanannya yaitu surat rekomendasi pembelian BBM subsidi. Lanjut. Nah, apabila sudah mendaftar, nanti akan masuk ke form login. Apabila sudah login, ini adalah tampilan
dashboard user pemohonnya seperti ini. Nah, ini masuk di menu layanan yang ada di dashboard user pemohon. Itu terlihat ya ada beberapa perbayanan, tapi ini yang saya contohkan adalah yang nomor 1, yaitu surat rekomendasi pembelian BPN subsidi. Apabila mengajukan bisa langsung diklik detail di produk layanannya. Lanjut. Nah, ini untuk form upload untuk dokumen persyaratan pemohon. Ada 6 ya persyaratannya, yaitu surat permohonan, NIP, bukti kepemilikan akun Sikinas, surat pengantar dari kelurahan, KTP, kwitansi penerima BPN. Untuk filenya maksimal ukuran 2 MB, untuk ekstensinya. Lanjut. Ini untuk isian data pemohon. Ada NIK, nama lengkap, email, nama perusahaan, NIP, KBRI, jenis BBM, tempat pembelian, masa berlaku, dan untuk kode tracking, alamat, nomor telepon HP atau alamat perusahaan. Terus untuk volumenya yang BBM yang akan dibeli. Lanjut. Ini untuk detail pemohonnya. Untuk memastikan jika semua data sudah lengkap, bisa langsung diajukan. Lanjut. Apabila sudah diajukan, akan muncul status draft. Status draft ini berarti dalam artian ini belum diajukan ya. Nah, untuk diajukan bisa klik tanda panah untuk mengirimkan pengajuan layanannya. Lanjut. Setelah itu akan muncul untuk detail pemohon agar si pemohon dapat mengkoreksi untuk identitasnya terlebih dahulu dan untuk kelengkapan yang lainnya. Lanjut. Apabila sudah diajukan, statusnya berubah menjadi pengajuan. Dan untuk apabila sudah diajukan dari pemohon, nanti akan mengarah langsung ke user bidang, yaitu admin bidang masing-masing. Nanti kalau untuk produk layanan ini masuknya di bidang industri, jadi nanti yang memverifikasi adminnya bidang industri. Dan itu di gambar terlihat ya, untuk pengajuan itu 1 gitu. Bisa diklik detail, nanti akan lanjut ke verifikasi selanjutnya. Next. Apabila admin bidang sudah mengkoreksi untuk dokumen persyaratan dan untuk data pemohonnya sudah sesuai, maka bisa dilakukan untuk verifikasi lapangan. Lanjut. Nah, pada user bidang nanti akan tampil status produk layanan, statusnya berubah menjadi verifikasi lapangan. Apabila sudah dilakukan verifikasi lapangan, admin bidang bisa merubah status menjadi proses CTE. Dan untuk proses CTE ini langsung mengarahkan ke user kepala dinas. Ini tampilan gambarnya seperti ini, statusnya proses CTE. Setelah itu kepala dinas akan proses CTE dan statusnya berubah menjadi selesai. Lanjut. Untuk output atau hasil, yaitu produk layanan online dan integrasi database. Untuk produk layanan ini kan rekomendasi pembelian BPM, jadi masuk di bidang industri. Jadi nanti datanya akan terintegrasi di sistem informasi industri nasional. Untuk kesimpulannya, kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi etik pemerintah dengan perjanjian kinerja di Dinas Koperasi UKM
dan Perizinan Kota Surakarta pada tahun 2024 bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan mengenai nilai etika serta tugas dan tanggung jawab di instansi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka serta pencapaian visi dan misi organisasi. Tujuan atas dibuatnya aplikasi Simpatik ini untuk menyediakan sistem informasi pelayanan yang cepat, mudah dan akuntabel serta mudah diakses oleh masyarakat dan menyediakan data yang akurat yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Mungkin cukup sekian seminar yang saya paparkan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Iwan Pujidanardi atas penyampaian materinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Sri Hartanto SOSMM selaku mentor untuk memberikan tanggapan terkait dengan paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Iwan tadi. Pada Bapak Sri Hartanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Bu Moderator, serta Bapak Iwan Rinaldi yang sudah memaparkan orientasi P3K di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta. Terima kasih atas paparannya. Agak grogi. Jadi pertama Anda harus berkunjung masuk tambah grogi. Belum ada pertanyaan dari teman-teman sudah agak grogi. Mencermati dari paparan yang telah disampaikan tadi, koreksi aja ya, jadi ada beberapa tadi yang mungkin perlu disesuaikan. Tadi yang untuk SOTK tadi sudah ada perwali baru tentang kedudukan, susunan alokasi dan fungsi tata kerja dinas daerah tadi. Sudah ada perwali nomor 12 tahun 2023, kan masih pakai yang tahun 2021 yang pertama. Terus kemudian yang kedua tentang inovasi. Jadi tugas dari perangkat komputer tadi merencanakan, menganalisa, terus mengaplikasikan, kemudian mengevaluasi, mengembangkan aplikasi sesuai dengan tupoksinya. Jika ada paparannya sudah sesuai dengan tupoksinya terkait dengan aplikasi Simpatik. Di aplikasi tadi saya nilai sebagai inovasi yang baru karena sebelumnya memang belum ada. Dengan inovasi itu ada beberapa, bisa aplikasi, bisa inovasi baru, bisa ATM atau amati tiru atau replikasi juga ada. Bisa menilai itu menjadi sesuatu yang baru yang sebelumnya dilakukan secara manual, kemudian dilakukan secara elektronik. Yang menjadi penekanan dari aplikasi tadi ada beberapa hal. Satu, untuk yang integrasi. Jadi untuk dipastikan bahwa integrasi itu bisa berjalan dengan baik, kira-kira integrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain bisa terkoneksi dengan baik. Jadi integrasi ini yang dimaksudkan kan mungkin integrasi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Jadi integrasi dengan aplikasi mungkin Lab atau Siska, kemudian dengan SIIKA atau SIINAS, kemudian kalau di UMKM dengan Solo kita. Jadi integrasi di sini dalam artian bisa menjadikan suatu syarat kalau kita mau masuk atau memperoleh pelayanan secara online dengan Simpatik itu, kita harus punya integrasi data dulu atau terdata dulu dalam aplikasi
bisa menjadi tambahan nih. Jadi kalau kita sudah mendaftarkan atau memperoleh produk layanan dari bidang industri, kalau kita mau memperoleh layanan di bidang lain, misalkan di bidang koperasi atau di bidang UMKM, apakah kita itu harus mengisi data lagi, istilahnya seperti kalau data-data pokok seperti nama, kemudian NIB, kemudian alamat, itu kan sudah, nomor KTP kan sudah data pokok. Jadi misalkan kita sudah masuk di data BBM, misalkan kalau kita mau mencari data keterangan UMKM, harusnya data itu sudah terekam. Jadi kalau kita masuk lagi di aplikasi atau pelayanan yang lain, harusnya tidak usah kita harus ngambil lagi. Itu integrasinya mungkin juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk aplikasi tadi, untuk masukkan saja. Jadi pelayanan-pelayanan yang dipunyai dari dinas koperasi ini ya. Jadi kan kita punya mungkin 20 layanan, produk layanan. Dari 20 layanan tadi, apakah semuanya sudah dilaksanakan secara online? Jadi kalau melihat secara sepintas tampilannya tadi ada mungkin baru 10, karena tadi kan baru 10, tapi kalau digeser ke halaman kedua mungkin sampai 17 atau 20. Itu sebaiknya kalau memang layanan itu belum dilaksanakan secara online, itu yang layanan masih secara offline tidak usah ditampilkan. Jadi yang ditampilkan atau yang ditawarkan kepada pengguna layanan itu memang benar-benar dan sudah dilaksanakan secara online. Karena kalau tampilannya atau pilihannya itu masih semua produk layanan, sedangkan kita belum bisa memberikan layanan secara online, misalnya belum memberikan informasi yang secara pasti kepada pengguna layanan. Kemudian yang terakhir mungkin untuk pengembangan ya, mungkin di berikutnya setelah ini aplikasi dijalankan atau digunakan, perlu dilakukan evaluasi dulu, mungkin kendala-kendala atau resiko-resiko. Jadi harus di manajemen resikonya dulu, karena aplikasi online kan selama ini kan banyak kendala yang setingkat nasional aja, seperti apa itu yang punyanya PEP, punyanya aplikasi umum persuratan, itu kan yang setingkat nasional aja masih banyak kendala, apalagi yang tingkat daerah. Jadi untuk di manajemen di risikonya, kalau mengalami kendala itu nanti solusinya gimana, apa kembali ke pelayanan manual lagi atau gimana. Jadi harus ditentukan dulu resiko-resiko dari aplikasi itu. Yang terakhir untuk pengembangan, mungkin nanti untuk yang di tahap berikutnya mungkin bisa dikembangkan lagi, mungkin dalam bentuk smartphone atau bisa diakses melalui Android atau melalui HP. Kalau ini kan masih berbasis web, jadi kita masih menggunakan website untuk kita bisa masuk itu, tapi belum bisa kita menggunakan Android. Jadi nanti mungkin pengembangannya, jadi bisa kita punya Android, tinggal klik HP, jadi bisa daftar di mana saja lewat HP. Sekian, terima kasih untuk paparannya. Jadi nanti untuk masukan-masukan dan penekanan-penekanan mohon diperhatikan untuk kebaikan dan kelancaran dari jalannya aplikasi itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kepada teman-teman peserta audiensi, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan kami berikan kesempatan. Monggo. Mohon perkenalkan diri, nama, kemudian ditugaskan di bidang mana, dan setelahnya menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Maya Dian. Saya bertugas di bidang UMKM. Saya langsung ke pertanyaan ACB. Untuk penerapan aplikasi simpatik ini, apakah nanti sangat efektif
semula pelayanannya manual menjadi digital. Kemudian bisa disekutif ya untuk di dalam aplikasi terdapat pelayanan apa saja yang disediakan. Terima kasih. Silakan Bapak Iwan untuk menanggapi pertanyaan dari saudara namanya. Untuk aplikasi seperti ini kan adalah sistem informasi terkait dengan produk pelayanan yang ada di Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta. Dan untuk setiap produk pelayanannya itu tiap bidang itu ada. Jadi kalau misal di bidang UKM itu ada surat keterangan UKM itu secara otomatis nanti terintegrasi di database UMKM kita. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk yang produk pelayanan yang ada di industri itu kan ada surat rekom BPM ya, itu juga terdaftar di Dinas. Jadi untuk secara efektivitas itu sangat membantu pencapaian visi misi organisasi di Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta. Dan untuk masyarakat itu sangat efektif karena mereka pun tidak langsung ke sini, bisa langsung akses melalui misalnya di rumah itu bisa. Jadi secara waktu menurut saya sangat efisien seperti itu. Dan itu pun juga sesuai dengan visi Kota Surakarta, yaitu transformasi organisasi dan lebih tepatnya itu digitalisasi produk layanan yang ada di UPD seperti itu. Gimana, sudah cukup namanya? Cukup dan Sudah cukup. Ya. Ada lagi penanya yang lain? Silahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Demikian tadi telah kita ikuti bersama acara seminar yang mengambil tema pembuatan aplikasi simpatik, sistem pelayanan dan integrasi secara elektronik, yang telah dipaparkan oleh Bapak Iwan Budi Rinaldi MD. Terima kasih kepada mentor, kemudian juga teman-teman audiensi. Semoga paparan yang tadi telah disampaikan bisa dapat diaplikasikan, diterapkan di Dinas Kita Tercinta, sehingga bisa membawa wawasan baru, kemudian inovasi baru untuk perkembangan OPD Kita Tercinta, serta memudahkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Demikian seminar pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila pelaksanaannya banyak sekali terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.